Udah makan belum? Jangan takut. Eh, nawarin makan kok dibotakin loh. Oh, ada polisi ngejar orang. Bentar. Ini gue coba buat menebak ya. Ketika judulnya itu misunderstanding, ini kayaknya orangnya itu bakal dikira tuh ngejar maling polisinya, terus ditekel sama ibu-ibu itu. Assalamualaikum, welcome back to Mereka Punya Cerita. Carilah calon istri yang anak pertama dari keluarganya. Biasanya dia adalah sosok yang cantik, rajin, pinter, masak, dan mandiri. Cuma ya gitu, minusnya kayak Kak Ros. Ya galak ya, tapi ini sih cuman ini ya, teori-teori sepihak ya, nggak pastilah ya. Gue anak pertama, gue gak galak sih. Gue cowok tapi ya, bukan cewek. Sepertinya itu aku. Oh, Widya ini mungkin representasi dari cewek galak ya. Tapi cantik kayaknya deh. Sini lo maju, langsung keluar dong aslinya. My sister, ini kayak relate ya. Aku anak pertama tapi nggak cantik, nggak bisa masak juga. Wah, ini kontroversi nih. Kita tengok jawabannya. Atau sebenarnya kamu punya punya kakak tapi agak goib alias masih tersembunyi. Apa itu maksudnya? Kamu dapatnya laki-laki yang biasa, yang nggak bisa cari duit juga. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya. Jadi anak yang terakhir ini gimana? Nggak nikah-nikah dong? Allah, nggak semua kayak gitu bang. Iya kan tadi gua bilang itu sepihak ya, buat fun-fun doang gitu. Anak yang paling banyak dosanya ialah anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya dibandingkan dengan anak yang tinggal berjauhan dengannya. Ini pasti punya cerita tersendiri ya. Yang jelas nggak semua orang sama. Gue nggak merasa dalam posisi itu karena gue sekarang tinggal dengan mertua satu-satunya, dan gue berusaha buat jaga hati orang tua lah supaya mereka nggak sakit hati sampai bikin dosa gitu ya. Ini nih Jenny Setiawati. Kita yang berjuang sakit, kita yang rawat giliran sembuh, yang ditanyain yang nggak pernah nongol sama sekali. Bahkan disuruh datang, ibunya sakit aja beribu alasan nggak mau nengok. Tapi ya sudahlah, semua yang aku punya suruh membaginya, giliran aku ya nggak punya, mereka menuduhku dengan keji. Sakit sebenarnya tapi ya sudahlah, sekarang fokus membahagiakan diri dan keluarga sendiri. Udah capek saya selalu melindungi mereka, tapi mereka seenaknya merusak mentalku dan anak-anakku. Oke, semoga bisa menjalani keluarga yang nggak toksik ya Bu ya. Ikut bersedih hati lah gue. Orang yang mengurus orang tuanya suatu hari nanti hidupnya banyak yang sukses. Wih, oke lah. Ketika orang tua yang sudah tua, justru anak yang dekat dengan ortu yang banyak berjasa dan merawat mereka. Salut buat kakak saya yang merawat orang tua yang sudah nggak bisa maksimal beraktivitas. Oke, gue pro lah dengan ini. Oke, jadi gini ya guys ya. Ini menurut gue ya. Cerita ini ada faktanya, tapi ya nggak semua seperti itu gitu ya. Injuries daily on my pets. Kenapa nih? Ini orang parkour kayaknya nih, naik-naik gitu. Aduh! Wah, ketiban bro. Wah, kakinya langsung itu dong. Langsung, aduh, gimana ya? Gak bisa jalan kayaknya tuh. Oke. Oh, ini kayak main yang ini ya, orang-orang Korea tuh pasti punya mainan-mainan unik ya, yang buat apa namanya, lucu-lucuan gitu. Buset. Gue ulang ah. Gue pikir dia bakal bisa ngetek down lawannya gitu yang depan, kena mukanya atau kena apanya, yang kena belakangnya loh. Wah gitu kena mata tuh, apa kabar tuh?
Kalau itu gue langsung gue bales. Kan deketan tuh, tinggal plak aja palanya. Poor guy didn't even get time to react. Sampai nggak bisa bereaksi ya dia ya. Astagfirullah. Bu, anakmu yang dulu sering bikin ibu ngutang. Sekarang, wah ini kayaknya sedih nih. Sekarang udah bisa ngutang sendiri. Wih, ini udah pernah gue baca, tapi kenapa gue kena trigger lagi loh? Ini sebenarnya udah lama gue sempat lihat tren ini ya. Gue pikir waktu gue baca tuh sedih gitu ya. Gue cuma baca doang awalnya doang. Bu, anakmu yang dulu, langsung gue save tuh. Pas gue liat bawahnya, ini tren lama ini. Naik lagi ya. Udah 4 minggu yang lalu kan nih ya nih. Gue sempat lihat ini trending tuh. Gua pikir nih hal baru gitu kan. Ibu pasti bangga kan, Bu. Aku sudah bisa ngutang sendiri, Bu. Wait, tapi yang lunasin ini anak kurang ajar ini. Kasih beban orang tua. Misunderstanding. Apa nih? Oh, ada polisi ngejar orang. Bentar. Ini gue coba buat menebak ya. Ketika judulnya itu misunderstanding, ini kayaknya orangnya itu bakal dikira tuh ngejar maling polisinya, terus ditackle sama ibu-ibu itu. Aduh, ternyata dia juga mau ngejar bis loh. Astagfirullah. Aduh. Lagian tampangnya itu dua-duanya itu saling support gitu ya. Yang satu tampangnya tampang polisi, lari, depannya orang pakai peci jadul ya, topi jadul yang memang identik dengan kriminal. Ternyata sama-sama ngejar bis, aku ketinggalan. Gue ulang. Bu, dia tuh gak minta tolong, Bu. Lihat ekspresinya. Aduh. Niat baik yang tidak baik. She better start running now. Iya, takut. Tapi nggak mungkin lah, dia udah kesakitan baunya kan, nggak mungkin dia bisa ngapa-ngapain. Orang lagi buru-buru mau pada naik bus. Bro, ini kayaknya ada yang komen nggak ya? Itulah awal kali ketemu sama emakmu gitu ya. Orang mau kerja dikira ODGJ. Oh ini, tapi kalau dilihat sih juga orang bakal ngira seperti itu ya guys ya. Ini kayaknya konten kreator sama kayak gue gitu ya. Di jalanan nyari orang-orang yang kayaknya butuh bantuan gitu kan, mau ngasih bantuan, ternyata bukan sepertinya. Udah makan belum? Jangan takut. Nawarin makan kok dibotakin loh. Parah itu dia. Diam aja lagi orangnya. Kok diam aja loh. Loh. Ini gimana sih? Aslinya ini digil apa enggak ya? Ketika lu adalah orang yang gak enakan. Iya ya, ini orang yang gak enakan ya. Ya, secara dia mau nolak gak enak, dia apa-apain dia diem aja, takut yang videoin marah atau gimana ya. Titik terendah dalam hidup gue sebagai dikira ODGJ. Itu kan Yayan, Kang bantu teknisi bengkel tempat saya ngebengkel. Oh iya, penasaran gue. Tapi guys, ini lucu nih. Orang yang gak enakan ketemu sama orang yang seenaknya. Gue kaget loh, dia nawarin makan sama dibutakin loh kepalanya loh.
Gak bisa, gak bisa diam gue aja. Astagfirullah. Gue lebih ketawa lihat komentar-komentarnya. Gue gak expect loh orang pada bilang seperti itu loh. Tapi guys, gue pernah punya pengalaman waktu gue mau nge-mall sama bini gue. Jadi gue ketawa sendiri. Gue lagi parkir, ya kan, lagi parkir motor. Pas gue mau balik, gue bilang dong sama si abang gitu, bang ini parkir gitu. Nah abangnya melongo guys. Nah ceweknya yang sebelah ketawa gitu kan. Ternyata yang gue panggil tuh bukan abang parkir, tapi lagi sama cewek lagi mau jalan gitu kan. Ceweknya ketawa itu waktu gue ngira cowoknya tukang parkir gitu kan. Gue langsung spontan kan kaget ya. Gue minta maaf dong waktu itu. aduh gue kira tukang parkir, gue panggil. Judulnya saling tolong menolong, saling minta tolong. Apa nih? Gue penasaran nih. judulnya udah bikin ketawa guys. Oke, dorong motor. Jatuh dong. Sekarang dia. Astaga, ini konten bukan ya ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini konten bukan ini. tolong. Yakin nih konten sih kayaknya sih. Kompak gitu loh. Lihat pengumuman kelulusan. 2 cewek SD histeris bahagia saat tahu hasilnya. Wih sampai nangis bro. Pasti hasilnya bagus banget itu. Oh lulus, seneng tuh. Wih sampai nangis loh. Mereka nangis duluan padahal permainan baru dimulai. Oh iya. The next step is more dangerous. Kayak pengumuman SNBP atau SNBT aja anjir. Ya namanya apa ya, orang niat pengen lulus, belajar sungguh-sungguh, ya pasti kalau dia lulus seneng lah, ya kan. Tapi gue penasaran tadi tuh beneran dia happy atau sad ya kira-kira ya. Perhatikan baik-baik video ini. Oke. Ada yang janggal kah? Apa? Wah gue nggak gue apa yang janggal? Normal. Wih apa yang janggal wah cari di komentar nih. Nice, bagus. Nggak berani bilang real, tapi faktanya setelah saya kontas dan converse videonya dan diperlambat secara halus, tidak ada orang yang menggunakan kaos bergambar mak lampir atau apa sih ini? Peraturan tak tertulis, tapi yang mau naik gunung harus tahu, muncak bareng dan turun juga bareng. Oke. Bukan yang penting dirinya sendiri cepet sampai puncak. Ini apa sih ini? Kayaknya sebuah ini ya, tragedi yang apa namanya, dia naik duluan nggak mikirin yang lain terus turun duluan karena udah selesai. Mau tahu nggak pasangan seleb yang ninggalin teman-temannya di gunung? Oke. Oh nih 2 orang nih yang nggak disensor. Aturan naik gunung itu muncak bareng turun bareng. Oke. Gue pernah ada cerita guys relate dengan konten ini. Jadi waktu gue daki kelas 3 SMA waktu itu, gue punya temen yang dia terobsesi banget sama apa namanya daki. 1 orang. Kemudian dia juga punya sohib waktu itu sahabat yang obesitas guys, gemuk banget gitu kan. Nah ceritanya tuh dia udah niat buat sampai di atas buat dapetin sunrise, tapi akhirnya dia gagal. Karena apa? Karena dia nemenin temennya itu yang obesitas. Segitunya dia rela meninggalkan momen yang langka banget karena kita di pondok ya, jadi nggak mudah gitu buat izin keluar, apalagi naik gunung yang nggak cuma sehari gitu kan. Nah itu jujur gue salut banget sama dia karena dia mau nemenin si temen yang obesitas tadi itu. Relate sih cerita ini sih, bagus.